Halo guys, welcome back to my playlist VA video anak Arsenal, salah satu tema di channel VA Arsenal khusus membahas seputar Arsenal. Oke, kali ini seperti biasa gue pengen sharing seputar review Arsenal lawan Arsenal lawan Soton ya, yang dengan skor 3-3 di kandangnya Arsenal. Yang gue bilang ini adalah match yang menggambarkan betapa Arsenal di akhir musim sebenarnya mentalnya nggak terlalu jauh berbeda dari musim lalu ya. Kenapa gue bilang gitu? Langsung aja. Oke, sebelumnya gue pengen beritahu kalau gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin bagi teman-teman subscriber yang muslim dan sorry banget gue nggak bikin preview kemarin karena lagi sibuk belajar mobil sama persiapan buat Idul Fitri lah, biasa gitu kan, keluarga Indonesia gitu. Oke, langsung aja. Apa yang gue dapat dari ini adalah semalam gue pengen lihat bahwa Arteta menurunkan dengan formasi 4-2-3-1 dengan sedikit perubahan di ini di Zaka diganti dengan Vieira ya. Mungkin kalau lu lihat beberapa pandai itu agak cukup mengkritik Zinchenko sama Vieira ya, tapi menurut gue sih Vieira permainnya cukup lah, seperti Zaka ya, nggak terlalu banyak passing yang error gimana gitu. Cuman yang gue buat kritik adalah bagaimana permainannya Zinchenko sama Zaka ya, khususnya Partey. Zinchenko dari sisi pertahanan, sedangkan Partey dari sisi nggak tahu agak nurun sih akhir-akhir ini. Dan sayangnya tuh Partey kok malah nggak diganti loh sepanjang 90 menit tuh. Itu gue sangat sayangkan gitu, karena menurut gue ya, gol kedua itu adalah berawal dari kesalahannya si Partey gitu. Si Partey yang dalam menerima bola gitu, dia malah bukan ngoper ke belakang untuk samping lagi, tapi malah ngopernya ke Odegaard yang sangat sempit, sehingga Odegaard kesulitan buat menerima bola dan akhirnya di counter gitu. Dan juga si Partey juga beberapa kali sebenarnya melakukan salah passing, tapi ya masih aja selamat lah soalnya backnya gitu. Dan yang gue sayangin juga adalah bagaimana Zinchenko itu sebenarnya dia secara menyerang bagus-bagus saja, tapi semalam dia agak sedikit keteteran gitu akhir-akhir ini dalam hal bertahan. Mungkin karena Gabriel cukup kewalahan, karena biasanya kan Saliba, tapi akhir ini Holding dia agak kewalahan dengan pertahanan. Tapi menurut gue bukan sih gara-gara Holding main cukup oke kok, nggak yang bubur gimana, nggak juga melakukan blunder, tapi tapi gue tuh kayak lebih ke midfieldernya sih yang agak sedikit lebih banyak error gitu. Berawal dari midfieldernya yang sedikit lebih banyak error, sehingga back-backnya tuh agak kewalahan buat gitu. Kalau lu lihat gol-golnya Arsenal akhir-akhir ini tuh selalu berasal dari daerah midfield, di counter dari daerah gelandangnya yang ketika itu masih berada di tengah lapangan, bukan ketika berada di sepertiga lawan, itu ceritanya gitu. Tapi ya gitulah. Dan gol pertama nggak usah ditanyakan, itu benar-benar formnya blunder yang gimana gitu loh, aneh gitu kan. Kalau lu bisa ngoper ke jauh ke flank kanan, kenapa yang seperti biasa lo kan, kenapa harus terlalu beresiko ke depan gitu loh. Itu kayak entahlah. Dan juga Soton buat gue tuh cukup berani ya, walaupun dia permainan segitu juga, tapi dia berani ngepres 5 orang selama hampir 90 menit lah. Dan yang gue sayangkan adalah memang Arsenal masih juara gitu, masih di atas, tapi dia menunjukkan they can persistent his mentality gitu in this pressure to be champion gitu loh. Dia nggak bisa menenangkan dirinya di bawah tekanan dalam menuju gelar Liga Inggris ini loh. Khususnya di akhir-akhir nih ya. Kalau di tengah dia sudah menunjukkan ketika lawan Aston sama Bournemouth, tahu di sini dia agak menunjukkan kalau ya beginilah itu. Ya sebenarnya gue perkirakan match lawan West Ham sama itu bakal lebih mulus gitu, dan agak dropnya itu bakal dilawan
Newcastle sama Brighton ya oke, City oke lah, kalah sama City sama Liverpool oke lah, pasti agak kurang dapat 3 poin, tapi maksud gue pikir ketika dia lawan West Ham Southampton tuh masih oke. Agak lemahnya itu ketika lawan Newcastle sama lawan Brighton, tapi ternyata perkiraan gue salah, dan gue harap, dan ternyata perkiraan gue tuh lebih cepat, dan mungkin kita bakal lossnya tuh di lawan Liverpool, di Southampton, West Ham, City, dan bahkan tidak mungkin kita bakal melibas habis 3 poin di akhir-akhir seperti misalkan lawan Newcastle, Brighton sampai akhir gitu, yang dimana mungkin aja City menang terus dan kita nggak juara, mungkin aja. Tapi ya menurut gue Arsenal musim ini still one of the best Arsenal sepanjang mungkin 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir, dan the best Arsenal ada, karena biasanya Arsenal tuh cuman juara paruh musim ya, setelah itu turun karena cedera dan lain-lain, seperti pada musim 2012-13 sama 14-15 kalau nggak salah ya, gue agak lupa sih. Oke, see you in the next video guys.